Menyambut kembali datangnya bulan suci umat Islam bulan Ramadan, sejumlah kegiatan religius digelar di berbagai tempat di Indonesia. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan anak muda sengaja berkumpul untuk melaksanakan ngaji bersama di sebuah taman wisata. Kegiatan dengan tema Klaten Mengaji ini diikuti ratusan anak muda dari berbagai daerah, seperti Klaten, Solo, Jogja, hingga Pacitan. Kegiatan mengaji sengaja dilaksanakan di tempat wisata sekaligus untuk merubah paradigma bahwa beragama tidak hanya di tempat ibadah saja, melainkan juga bisa di tempat umum. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Masjid Syekh Zayed yang kini juga menjadi lokasi wisata religi akan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang Ramadan 1445 Hijriah. Selain akan membagikan takjil dan menu berbuka puasa sebanyak 10.000 paket setiap harinya, di Masjid Syekh Zayed juga akan menyelenggarakan festival Ramadan, berupa kegiatan ngabuburit dengan berbagai kajian Islami. Euforia menyambut Ramadan juga dirasakan di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Ratusan umat muslim berkumpul di Times Square, kota New York untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Cuaca dingin yang menusuk tidak membuat umat muslim yang hadir gentar berkumpul untuk menyambut dimulainya bulan suci Ramadan. Beberapa jemaah diantaranya mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza. Lantas, bagaimana umat muslim memaknai Ramadan kali ini di tengah keprihatinan kondisi umat Islam di tanah Gaza, Palestina? Tim TV One mengabarkan. Wah, kalau ngelihat tuh ya, dari beberapa negara yang sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, bahkan hingga ke negara barat, alhamdulillah, ibadah, Masya Allah banget deh. Ini ibaratnya ini berjalan dengan serentak, dengan hikmat juga. Waduh. Walaupun tadi di New York lagi musim dingin. Ya kan? Tapi tidak menyurutkan jamaah untuk hadir di Times Square. Iya. Nah, kita juga hari ini juga bagaimana sih seharusnya memaknai bulan suci Ramadan selain juga kita menahan puasa, berpuasa, tapi menahan sabar, Wi. Nah, itu dia. Dan juga memperbanyak syukur. Iya, bersyukur gitu intinya kan. Nah, coba kita maknai dua hal ini bersama dengan Ustadz Taufikur Rahmat yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita di studio kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Puasa lancar? Harus dong. Jadi puasa, sahurnya wajib. Walaupun puasa tetap energi. Ini bukan nggak ada pantunnya nih. Orang Semanggi berangkat ke Perancis. Pokoknya apakah Nusa Pagi tetap makin eksis. Terima kasih loh Ustadz. Sama-sama. Ustadz, saya ingin langsung, ada juga nih warga negara Indonesia yang juga sudah menjadi narasumber TV One berkali-kali loh ini. Ada yang saat ini sedang berada di Mekah Mukarramah. Betul, ada Pak Ismail Nahdi ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? TV One. Ismail. Selamat pagi Ustadz. Ya. Pagi, gimana puasanya Pak Ismail di sana? Iya, siap. Alhamdulillah, hari ini hari kedua kita insya Allah puasa karena cuaca cukup bagus ya. Seperti di Jakarta nggak terlalu panas ya. Dan kemarin kan kita baru saja lewatin musim dingin ya. Alhamdulillah cuaca juga mendukung. Terus jam puasa juga oke-oke aja. Jam 5:15 kita azan subuh, jam 6:30 azan maghrib. Jadi cocok lah jamnya gitu. Durasi kita puasa nggak terlalu lama, nggak seperti di musim panas. Nggak terlalu panjang ya. Nah, hal-hal teknis lainnya kita tanyakan juga nanti ke Pak Ismail Nahdi. Saya ingin ke Ustadz Taufikur Rahman. Silakan. Ustadz, kita baru hari pertama. Ya. Semalam, alhamdulillah, masjid-masjid penuh masyarakat Muslim melaksanakan taraweh. Apa nih makna yang bisa kita ambil di awal Ramadan ini mungkin? Satu, kita melihat sekarang dengan kecanggihan teknologi, apa-apa mudah dilihat dan didapat. Jadi pemahaman tentang bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan, jadi sudah betul-betul merata sehingga saudara-saudara kita banyak tahu, sehingga dimanapun antusias untuk mengejar paket ibadah kayak Nabi betul-betul maksimal bahkan optimal.
Kenapa? Karena satu, kita harus syukuri dari sejak bulan Rajab, karena berangkai Rajab, Sya'ban dan Ramadan sudah diberikan kan informasi jauh-jauh hari 3 bulan yang lalunya. Apa katanya? Ramadan syahru ummati. Jadi Ramadan ini bulan hadiah dari Allah untuk umatku. Yang tidak ada di bulan yang lain. Hanya ada di Ramadan, yang kalau kita syukuri makna Ramadan dengan maknanya mengistiqomahkan tarawih di malam harinya, mengistiqomahkan puasa di siang harinya, tadarus Qur'annya, berbaginya, garanti yang bukan Nabi lagi yang jamin, Al-Quran. Di Ramadan hanya ada di Ramadan khairun min alfi syahr. Satu malam yang nilainya itu kalau kita kedapatan ibadah bisa menyamai ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ambil kalkulator berarti tidak kurang 83 tahun 4 bulan lamanya. Jadi cuman durasi detik, durasi menit, tapi nilai bonusnya sama seperti lipat. Ibadah 1000 bulan. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan bulan sangat ini amat rugi. Gitu. Dan ini saya lihat dengan sekarang yang tadi saya diawali kecanggihan teknologi, hampir rata-rata sudah pada tahu, sehingga untuk mendapatkan paket itu ya betul-betul menjaga dari awal Ramadan. Tapi sayangnya begini, kita bukannya suudzon begitu ya Ustadz ya, tapi kok masih ada aja kayaknya masyarakat yang kurang bersyukur. Padahal dia udah dipertemukan lagi nih dengan bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah ini. Ya, ada satu hadis yang Nabi baca di saat jelang Ramadan, dan ini doa dari malaikat Jibril. Nah ini buat pemirsa apa kabar Indonesia Pagi harus betul-betul memaknai dan meresapi hadis ini. Jadi sampai yang berdoa malaikat Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan fa'abadahullahu gul amin fakultu amin, yang artinya wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapa saja umatmu yang Allah izinkan bisa bersuah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tadi kalau bahasa abang nggak open, cuek, nggak bersyukur, begitu aja puasa dia nggak puasa, tarawih nggak tarawih, itu doa malaikat Jibril apa? Di saat dia lagi begitu, nggak menghormati sama sekali, Allah cabut ajalnya. Yang begitu pantas langsung masuk ke jurang api nerakanya. Semoga yang begitu ya Rasulullah Allah jauhkan untuk umatmu. Katakan Muhammad amin, Nabi pun amin. Saya melihat secara pribadi seukuran malaikat Jibril yang nggak punya nafsu, gregetan tuh gregetan sebel ngelihat orang yang Allah panjangin umur ketemu Ramadan tapi cuek aja nggak bersyukur ya. Tapi Pak Ustadz kadang begini, kita di bulan suci Ramadan kan kondisinya berbeda-beda, bahkan warga yang di Gaza Palestina ini benar-benar kesusahan begitu ya. Bahkan juga ada yang mungkin masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Bagaimana ini untuk di tengah kondisi kehimpitan masih bisa bersyukur juga? Ya, ada hadis yang memang memotivasi buat kita semua, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum, kata Nabi. Siapa orang yang nggak perhatian dengan urusan saudaranya, maka dia bukan golonganku. Ya, Ustadz di sini dengan panggung-panggung ceramahnya, ya juga lewat penggalangan dana dimanapun, insya Allah selalu kita ikhtiarkan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Gitu kan. Nah, baik itu secara finansial maupun sifatnya, dan kita berusaha betul dengan orang-orang di sini, apakah lewat Baznas RI gitu ya, atau mungkin memang kita kenal dengan orang-orang yang memang linknya langsung ke Palestina. Nah, itu juga bentuk cara kita, karena nggak mampu lewat tenaga ke sana, paling nggak kontribusi. Masih nggak mampu juga Bang, minimal buat saudara-saudara tercinta, tolong di saat subuh, ya syukur-syukur 5 waktunya, minimal subuhnya lah. Ya kita nggak usah memperdebatkan lagi ini bid'ah, kenapa? Karena ini bicara kemanusiaan. Paling tidak yang sekecil-kecilnya kita bantu lewat doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Yuk teruskan, ya apa namanya, syiarkan dengan kunut nazilah.
Ya, saya secara pribadi dimanapun, baik di pesantren, di kampung tempat saya tinggal, itu di mana-mana sebelum saya jadi imam, pasti saya karena Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestina. Ya Allah, tolong berikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Allahumma aizal Islam itu doa-doa yang Nabi ajarkan untuk saudara-saudara kita, walaupun kita sadar itu yang terlemah. Gitu. Baik. Ustadz, saya ke Mekah dulu nih Ustadz. Silakan. Saya ke Pak Ismail nih. Pak Ismail, suasana buka puasa di Masjidil Haram, lalu juga berlanjut dengan tarawihnya juga. Bisa nggak Anda mungkin sedikit kasih gambarannya ya kepada kita, agar kita juga berkesempatan nih di bulan suci Ramadan ini, amin gitu ya Ti ya. Juga bisa menunaikan ibadah di sana, Pak Ismail. Amin, amin. Iya. Suasana Ramadan di kota suci Mekah khususnya dan di Arab Saudi secara umum ini memang luar biasa ya, semarak sekali, masyarakat antusias, terutama juga ketika menjelang buka puasa ya, seperti juga kayak di Indonesia adanya model ngabuburit gitu kan. Nah, kemudian utamanya di Masjidil Haram juga umat yang berada di lokasi masjid mereka mengadakan buka bersama di situ, kemudian juga mereka beribadah sholat maghrib berjamaah, kemudian menanti sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan memang suasana ibadah benar-benar terasa di sana ya, apalagi banyak para orang-orang yang datang melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada sholat malam juga. Jadi benar-benar memang suasana Ramadan di Mekah berbeda di tempat-tempat lain di belahan bumi yang lainnya, seperti itu. Pak Ismail, kabarnya ada pembatasan area begitu ya untuk mereka yang akan berbuka puasa di lingkungan Masjidil Haram. Iya, ada tempat-tempat yang memang ada yang dikhususkan untuk makanan-makanan yang agak berat, seperti makanan yang banyak seperti roti dan yang lainnya, itu bisa ada di luar atau di halaman masjid. Adapun secara umum tempat di Masjidil Haram mereka mengadakan buka puasa bersama, dan yang di dalamnya itu dalam lingkungan masjid tempat sholat atau ruang tawaf itu biasanya hanya diizinkan kurma dan air zam-zam saja agar tidak mengotori ruang ibadah, seperti itu. Baik Pak Ismail dan juga Pak Ustadz, nanti kita sambung lagi ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan juga membahas mengenai makna juga hikmah Ramadan 1445 Hijriah saat lagi. Tetap bersama kami.